Kembali lagi bersama kami di Gibran Day, dan kali ini kita akan melihat bagaimana peluang besar dari KPK serta keberanian KPK yang tentu saja ini membuat gempar jagat maya karena memang potensi besar KPK akan memanggil Megawati Soekarnoputri karena memang ternyata di perkara kasus Harun Masiku ada tertera tanda tangan Megawati serta Hasto Kristianto yang saat ini telah ditetapkan menjadi tersangka. Dan tentu saja dalam penetapan tersangka Hasto melalui proses penyidikan yang sangat rumit serta penuh kehati-hatian dan penuh ketelitian. Kenapa dikatakan demikian? Karena memang bagaimanapun juga ketika tim penyidik menetapkan seseorang atau individu sebagai tersangka, tentu saja melalui proses hukum yang sangat-sangat alot serta melalui prosedur yang sangat ketat. Karena kita tidak boleh sembarangan menetapkan atau memanggil seseorang untuk dilakukan penyidikan. Kan tentu saja ini digunakan untuk menjaga profesionalisme dari lembaga hukum tersebut. Pada saat ini KPK menunjukkan kinerja yang cukup baik, yakni KPK memang kerap dikritik karena delaynya penangkapan Harun Masiku, bahkan hingga saat ini saudara Harun Masiku belum ada titik terang terkait keberadaannya. Namun KPK tidak ingin berfokus kepada titik buntu terkait keberadaan Harun Masiku. Di sini KPK mencoba melobi beberapa alternatif yang mungkin saja bisa diambil. KPK mencoba mendalami apa yang diketahui oleh Hasto Kristianto. Pada saat itu, KPK memanggil Hasto Kristianto memang dengan tujuan untuk menggali informasi sebanyak-banyaknya. Dan memang Hasto bersedia memenuhi panggilan KPK meskipun ada beberapa insiden tidak terduga di dalamnya. Kemudian pada saat itu, Hasto masih berstatus sebagai saksi. Namun, status Hasto ini ternyata meningkat menjadi tersangka. Dan memang hingga saat ini status itu tidak berubah, bahkan KPK sudah berbicara terkait penangkapan serta penahanan saudara Hasto. Bahkan Hasto ini sudah dicekal berpergian ke luar negeri karena untuk mencoba mematikan atau menutup ruang gerak dari yang bersangkutan. Tentu saja sangat tidak elok ketika yang bersangkutan ini memang berstatus tersangka tapi bisa lari ke luar negeri. Tentunya ini adalah sesuatu yang kita takutkan bersama karena memang ini pasti saja menghambat proses penyidikan yang telah terjadi. Lalu bagaimana sesuai judul kita terkait pemanggilan Megawati Soekarnoputri? Jelas ini sangat bisa dan berpotensi besar dipanggil. Kenapa berpotensi besar dipanggil? Karena memang bagaimanapun juga Megawati masih menjadi orang yang memiliki kedudukan krusial di dalam internal PDI Perjuangan. Apalagi kita disebutkan bahwa tertera ada tanda tangan Megawati Soekarnoputri. Tentu saja ini masih berkaitan erat dengan Partai PDI Perjuangan, dengan Hasto Kristianto, dan memang yang terbaru, Yosana Lawli kini secara bertahap dilakukan pencekalan oleh KPK dengan tujuan untuk menutup ruang gerak karena memang KPK sewaktu-waktu memerlukan keterangan beliau. Namun yang menjadi perhatian kita semua di jagat maya pada saat ini, ramai-ramai kembali orang-orang mereupload pernyataan Megawati Soekarnoputri terkait beliau yang akan mendatangi KPK jika memang nantinya Hasto ditetapkan menjadi tersangka atau Hasto ditangkap oleh KPK. Tentu saja ini warganet kita sangat penasaran dengan arah politik Megawati yang nantinya apa langkah beliau, apakah benar akan menyambangi KPK sebagai ketua umum, apakah beliau akan berdiam diri di markas atau di kediaman pribadi. Tentunya kita berharap bahwa proses hukum yang terjadi tidak ada intervensi dan tidak ada intrik apapun, terutama intrik politik. Kita biarkan saja KPK bekerja dengan sebaik-baiknya dan seindependen-independennya. Karena bagaimanapun juga KPK adalah lembaga yang independen dan kini KPK menunjukkan kredibilitasnya kepada kita semua. Bagaimana KPK menunjukkan serta memperlihatkan kinerja yang sangat ulet, terutama terkait pemecahan kasus Harun Masiku yang sangat-sangat rumit. Tidak mudah dipecahkan saya kira oleh FBI sekalipun karena memang keberadaan saksi kuncinya sudah tidak diketahui dan ini yang menjadi persoalan utama. Pada saat itu memang nama Hasto ini ternyata sudah diusulkan kepada pimpinan KPK sejak 2020.
Namun pada saat itu, KPK memprioritaskan terlebih dahulu Harun Masiku. Namun ternyata hingga saat ini Harun tidak ada. Keberadaan tidak ada titik terangnya dan apa boleh buat KPK melakukan plan B atau plan B yang memang ini merupakan bagian dari rencana kerja yang memang disusun untuk memecahkan kasus HM ini. Kemudian KPK menggali keterangan, mencari bukti yang otentik, dan ditetapkanlah Hasto sebagai tersangka. Jadi memang penetapan tersangka Hasto ini melalui proses hukum yang sangat-sangat panjang sekali. Bahkan saya mengapresiasi penuh kinerja KPK yang dengan sabar dan ulet memecahkan kasus ini, dan sepertinya kasus HM, skandal-skandal di dalamnya akan segera terbongkar.